إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وخلفائه الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى الفاتحة. Iya kan. ثم أوصي إلى حضرة جميع الأئمة المنتقين لكافين من مشارق الأرض إلى مغربها ويمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان مولاي سيدنا شيخ القادر الجيلاني وإلى سبيل القاسم جلال البغدادي وإلى حضرة الشيخ الدين النقشبندي وإلى حضرة الشيخ يزيد البستامي وصل إلى حضرة الشيخ إمام رباني وإلى حضرة جميع الشورى بينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جميع ولية السادة في النسي وإلى حضرة شيخنا سيد محمد خالد بن عبد اللطيف البنغلاني ثم وصل إلى حضرة رجاء بشام الجهاد على البناني وشيخ محمد بن الجليان وأهل سفر مالك بن جماعة البناني. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم وصل إلى حضرة روحانية جامع من حضرة المجلس من السلام الدنيا والأخرى. اللهم اجعله من الفائزين واجعله من العلم والخير والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah. Khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sareng Allah Ta'ala kula disampeyan ke parengen umur selanceng. Parengen sehat, parengen kenceng ngaji. Terutama ngaji tafsir, ngaji Al-Quran. Melana banyak orang maca Quran lo ngerti ke maknana. Banyak orang yang bisa ala fatah Quran tapi lo paham dak maksudnya. Maka sepaling utama pengajian gadin sok saestona pengajian untuk memahami Al-Quran. Cuma untuk memahami Al-Quran gadin tok tidak semudah membaca bahasa Arab. Walaupun Quran gadin tok bahasa Arab, tetapi bahasa Arab epon Al-Quran merupakan bahasa Arab tingkat tinggi yang harus didukung kalaban banyak ilmu selain agar kita bisa mengambil hukum dan dalil dari Al-Quran. Nikah membuat memahami Al-Quran Kadinto menjadi lebih sulit untuk orang-orang yang tidak memiliki ilmunya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam Kadinto dianjurkan untuk mempelajari ilmu dalam memahami Al-Quran. Dan karena itulah berdirilah pondok-pondok pesantren yang memang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Misalnya ilmu nahwu, ilmu tasrif,
ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, kemudian asbabul wurud, asbabun nuzulnya Al-Quran, dan kemudian mengejawantahkan Al-Quran kepada perilaku yang bisa diterapkan. Mereka memerlukan ilmu fikih, ilmu qawaidul fikih, ilmu usul fikih, sehingga dalam Al-Quran nggak dintok yang di dalamnya ada ajaran-ajaran agama atau syariat seperti sholat, seperti wudhu, seperti mandi besar, itu kemudian bisa disusun secara sistematis dan diajarkan kepada generasi muda selanjutnya. Itu membutuhkan ilmu. Lokeng nerjemah Al-Quran, mengpaskeng Al-Quran kadin to'e terjemah tamata, maka yang muncul fardhu wudhu nega cuma 4. Allah Ta'ala dhabun dalam Al-Quran, idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4. Kenapa? Karena itu mentahnya. Padahal ayat tersebut tidak menerangkan tentang fardhunya wudhu secara lengkap. Cuma esensi dari fardhunya wudhu itu yang berupa pekerjaan nyata itu 4. Sedangkan rukun yang 2, fardhu yang 2 itu diambil dari hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hadis Rasulullah, ibda' bima bada Allahu bihi, awali dari yang diawali Allah dalam Al-Quran. Akhirnya Imam Syafi'i kemudian memunculkan kesimpulan fardhunya wudhu itu 6. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, sebagian kepala, kaki, dan tertib. Nah, untuk mengambil hukum dari Al-Quran kadinto butuh ilmu. Butuh ilmu. Seperti kita mengambil sari patinya buah kelapa, itu butuh ilmu. Mong lo oning carana lo bene pateh saya golek beli nyora antor kaki. Tapi mong oning carana kombi buka pohon kelapa nih nyor carana muka boleh nanti kita. Pas tengku nyor nih ketuan apa nten mong nyor ki ngodak jak kelapa dene pada dibekan ke baes degan. Kina bentar, aku menyerah doang, baru mungkin buka kontut kombi, pakai parot, baru paling naik peras keluar matena. Ini kamu mau ilmu. Pada Al-Quran, hadis Rasulullah itu turun ke dunia 1400 tahun yang lalu. Maka sangat tidak mungkin ada orang di masa sekarang langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis tanpa melalui ulama-ulama yang sebelumnya, tanpa melalui ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Kalau itu dilakukan tanpa ilmunya, maka yang akan terjadi adalah kesesatan yang menyesatkan kepada umat. Dan makanya dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahli-ahli kitab kalau kamu tidak tahu. Jangan langsung baca kitabnya, tanya kepada ahlinya. Lai bagi langsung baca kayak tepat aku kelero pemahaman. Pakai mana itu udah. Akhirnya pasan muncul lah fardhu wudhu 2 masanya. Sampai berhenti di sana kan tanpa ilmu itu langsung menafsirkan. Pak dengan beraninya mengatakan saya tidak pernah menemukan di dalam Al-Quran dan hadis adanya zikir setelah sholat. Adanya surat Fatihah dibaca setelah sholat itu nggak ada di Al-Quran dan hadis. Bukan tidak ada,
Itu ada, cuma kamu tidak tahu bahwa itu dalilnya karena kamu bodoh dalam masalah ilmu, dalam mengambil dalil. Kamu cuma baca terjemahannya, tapi tidak tahu ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah, ada mujmal, mubayyin, muqayyad. Di situ ada ilmu untuk mengambil dalil. Dan akhirnya dan badan ngalak dalil dari Al-Quran dan hadis, lalu menyebarkan kesesatannya itu kepada masyarakat, akhirnya dhallu wa adhallu, salah sesat menyesatkan. Keng cuma apa dejenggu, apa dedai celang, apa decelana jingkrak, menganggap itulah yang paling sunnah, padahal mereka tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan sebenarnya. Itu yang banyak terjadi sama kita. Mulai dari kalinto, tore kalau disampaikan pada ngaji Quran, makna Quran, makna hadis, kalau bercara yang benar, kembalikan itu kepada penafsiran para ulama-ulama salaf, dan pemahamannya kembalikan kepada ulama-ulama madhab, sehingga agama Islam ini menjadi bersatu dan teratur, tersistematis, dan ilmu yang diamalkan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan cara mana Quran ini kan waktu ajar, waktu ngerti ilmu nadelun, waktu iolatin asbabul urutnya, asbabul nuzulnya, kenapa ayat ini diturunkan, sehingga ngerti kepada maksud dan tujuan dari ayat itu sendiri. Penting, lo papang gempang ram-ram lagi bareng, pada malak dalil dari Quran. Padahal dalil saya kui benar dalillah untuk mengharamkan hal kadinto. Bismillahirrahmanirrahim. Atau nak abitau nanti. Ikut kan introduction, pembukaan gitu. Atau apa semacamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mana? Kalau perak bisa nih sebulan lo ngaji. Wa ma kana lin nabiyyin ayyagullah. Wa ma kana banno badal nabiyyin pareng ngaji da para nabi panapa ayyagullah untuk hianat. Untuk kalngakalen, ngebujuk, nipu. Pemayaglul ban basara orang nipu, yaktim, maka bakal datang basaraman bima kalaban barang galla senipu basaraman yaumul qiyamah dalam dina kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, maka pas pada pasen depan apa kullu nafsin saban-saban orang Saudi. Mada barang kasabar sealaku pasarat kullu nafsin wa hum la yudlamun wa hum bantineng kullu nafsin iku la yudlamun lo eto limin sama Gusti Allah. Apa manita ba'aridwanullah dinega ayat kadinto etoro nakin nang perang Uhud. Awalnya ceritanya ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekam tuduh mondut tuduh ngalak kain sotra seganteng dari rampasan perang. Senuduh orang munafik selakar terus Kanjeng Nabi ini kecoba pura-pura iman tapi nak aten amoso ada orang Islam nega banyak semangken dari nega nantinya abang Islam ngaku Islam tapi nak ada kepentingan Islam lo dukung tantre tenang kepada Islam mah edolimin yang Palestina umamna lo dukung kalau abela ada Palestina ulama-ulama nang dunia
pada ngajak untuk jihad, bela Palestina dengan berbagai macam cara. Pak langsung sebagian mufti-mufti semunafik Pak ngucap bahwasanya orang Islam mau pantas untuk bela Palestina. Kan memang mufti Mesir, saya nyaman Pak mufti Sudes kisah Wahabi ngucap ngocak masalah Gaza. Itu bukan urusan kita. Coba lihat. Mereka menurut kula termasuk orang-orang munafik menurut kula. Nak kira kamu munafik itu sudah saya. Ya mau baca Quran adalah kenyamanan sudah. Gimana benar? Nampak nyamanan kula tak kula sing imam Masjidil Haram. Kan simpelnya begitu. Tapi ini benda masalah nyaman baca Quran nah. Coba tengku nang hadis Kanjeng Nabi toman ngeramal anu buat mau Kanjeng Nabi ngeramal itu nubuatnya mana? Bahwasanya nang akhir zaman bakal muncul kaum maca Quran mah keton kesambian, ibadah mah keton kesambian. Cuma sayang iman lo cekak nang ate balik nerobos akadik nerobos pajar dak sasaran. Lo cekak nerobos trekeng lebet iman. Ahlul fitnah. Saya kocatan bu setan. Setiap pangkor pola nacundung masuk banan, pahacundung ngabung buan, pala cunde kepala alim. Lo tentu pola apa para bos sebagai kalau menjagin, pola nang dunia semangkin nikah, banyak mata-mata Israel, mata-mata negara-negara samoso dan Islam nyaman ke Islam. Mata-mata terbaik dunia, kenyamanan intelijen terbaik dunia, oleh intelijennya Israel yang bernama Mossad. Saking dari jago Mossad mereka sampai pada pimpinannya Palestina, saya satu orang Iran yang lindungi mati dia oleh tembak pada pengawal. Ternyata Mossad nyusup, malah pada sedetik kiai Mossad mereka. Indonesia lo pangki saya rasa agen Mossad. Kalau pidato dan negara yang kena terancam dia nyamuk. Soalnya di Mossad pasti tak ketemu. Nah boleh mau upload lagi dari YouTube. Cak ke YouTube yang kebiasaan di Israel. Mereka mau sandi Facebook tahu orang Yahudi Zuckerberg bisa. Kira benar. Sandi YouTube ada. Udah coba nyala Israel zaman di TikTok tarik blokir langsung. Aku nak. Nang kulo lepas. Nang tunnya nekat yang menjadi musuh bersama lakan Islam. Oleh kebetulan Islam ini kebetulan. Oleh terbukti orang Islam mereka memiliki keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang tidak masuk akal. Kap di orang kafirnya yang seorang Islam. Terutama pemuka agama Islam ini agama sebenar. Tak keng pada bola lolem kehilangan kekuasaannya sehingga mereka membuat cara-cara seperti itu. Jadi dua coba mungkin buka Google, ada dua Google semacam lo yang lain kecil muncul banyak mukti-mukti subuh jamu kiai-kiai saya ngelarang untuk bela Palestina. Banyak lagi muncul. Mereka semua memang sengaja dikontrol dari jauh. Badalah karena sengaja agen Israel ke Mossad mengentan tersandra dengan kepentingannya. Jadi waktu abri mengelodai yang pemeroman mengja anak ini paten. Nah, akhirnya muncul. Kalau banyak cara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Imong lonek carun loneka, lelo orang ngarang. Ketika dia nikah cerita, makanya orang nikah lamun ngereng, tidak situng pendapat mereka kotong bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya
kebenarnya memang seperti itu, dalilnya seperti itu, ngambil langsung dari Al-Quran dan Hadis serta melalui para ulama yang bisa dipercaya. Jadi benar setuju para ulama itu keneng toro tentang kan Imam Ghazali ada bulan kitab Bidayatul Hidayah. Ia kawal ulama syar'i. Tak ada dengan ulama secoba. Serah ulama segalaban ilmona tocuna untuk moleh dunia. Ini ulama syar'i. Ulama juga, ulama usul, ulama secoba. Na'udzubillah. Di akhir Pak muncul film bid'ah resa. Mungkin tersinggung di film bid'ah. Kenapa? Karena memang bukan seperti itu. Setersinggung ini perlu dicurigai. Gini bentar. Karena memang terkadang orang ini memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan agama untuk nekanin hawa nafsu. Dan itu kritik yang bagus. Dan tidak perlu ditanggapi over kemudian itu penistaan agama. Tidak seperti itu. Mengelakar sebuah masalah kenapa harus tersinggung seperti selokan. Makanya orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang pesantren selakar murni lillahi ta'ala tidak tersinggung dengan film bid'ah itu. Malah itu merupakan singgungan agar bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan magelah kiai, magelah ustad, lamun ngelakon lo beres, engki tetap lo beres. Oh, Quran kebenaran itu Allah. Benih kiai, dengan umpama ada kiai nyolong ngeco, tapok cetak ke kiai nani. Ngerti? Mungkin umpama ada sampai ulama, tapok kiai, pangocak monyet, ngi, laskar monyet, jak toro. Masa orang itu monyet. Lo oleh, ini kesalahan kita. Salah. Begitu salah, tunggu salah lagi ya. Pokoknya pangocak monyet, askar monyet, jenderal monyet, salah itu. Itu tidak berakhlak. Nabi Nuh, ekocak Nuh, makna nangis. Kenapa? Pola na toman Nabi Nuh tepangki kalaban burus seamat Allah. Nabi Nuh ilatullah salah burus kiamat telok juga ngocak burus no siapa seteruan dia mata telok kadin kalau normal cuma mengko ciptaki pangeran ka diri ya kabeh cocok apa lo hede cocokan ka pangeran dak sinebeu engko langsung oleh pencerahan Nabi iya engko rek nangis sampai sampai saya geman senangis Pak Eko cak Nuh makna nangis sampai saya kemana. Nih, Pak orang yang cak monyet oleh. Beci ada anak pecah Pak cak monyet. Mari kita perang saja. Ya mau apa lagi monyet ke kebun binatang. Boleh paling lo setuju. Mau ulama kemudian menampilkan akhlak seperti itu. Cak. Dan para ulama terjaga kehormatannya agama Islam ini karena ini amanat Rasulullah SAW. Ini amanat baginda Kanjeng Nabi agar Islam ini menampilkan wajah yang humanis, bukan provokatoris dan bukan radikalis. Dan engkau berenang Islam sampai dididik syirik, kafir, bid'ah. Syirik, kafir, bid'ah. Takut orang yang masuk Islam. Nang ayat sebelumnya Kanjeng Nabi nasihati Allah Ta'ala wa in kunta fattan ghalidul qalbi lan fattu min haulik. Namun heda fatton mongcak-mongcak kasar ghalidul qalbi hati yang keras lan fattu min haulik bakal bubar Muhammad orang yang umat dari heda. Mengkucak apa-apa orang yang gelar karek baca aja.
Kanjeng Nabi nasihati di Allah Ta'ala. Ikut tafattan kali tol bilang fatu min haudi. Dia benar kanjeng Nabi. Ya papat ala koda iya lambah subaran orang itu boleh sana. Ayolah, ya para ulama tampakkan akhlak yang baik. Jangan memprovokator gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi toman tuduh korupsi. Saking semakin tuduh korupsi. Langsung turunin ayat di Allah Ta'ala. Dan mereka wa ma kana lin nabiyyin ayyaghullah. Tak bisa, tak mungkin nabi dia melakukan penipuan. Walana sifat nabi siddiq amanat keblek atau napa lakar penipu lo yang kat nabi bi Allah Taala. Dan mereka pas parengen peringatan sareng Allah Taala wa may yaghlul ya'ti bima ghulla yaumal qiyamah. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa korupsi, nipu, mencurangi sesuatu yang bukan semestinya, bukan haknya diambil, maka ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan didatangkan besok di hari kiamat bersama barang yang dikorupsi. Ini keperingatan keras. Baik kepada kita orang bawahan di mana tingkat korupsinya kadang nganglat tanah terangkena, nganglat tanah jeden, nganglat sabe noreng, tabune keru yalle dia situ. Tabune tibi kalle pai pindah. Dia tabun noreng, dia sabe noreng. Kan saja maju ding tibi, kira benten. Ding orang tambah mundur. Ini korupsi. Waktu nang hari kiamat, berdatang. Saya korupsi nih, kamu korupsi sekelan, berdatang ketunggu, bagi pangeran nih kalau mati. Dan nih, kalau nggak kita udah loba boleh era. Mau saya korupsi. Nih kan korupsi sekelan, nah boleh pak korupsi bermeter-meter, beratus-ratus meter. Contoh orang Madura kadang saya kelakon jalan lombok asal lebar, pas tambah nanam pagar sabar neng nanam pawonnya ini, karena lewat 3 tahun pawonnya jangan raja, tambah ke tengah pagar ada embok, sampai dimbu dina saya asal bisa lebatin terak, semakin lebih dipikap tak kepe, korupsi, banyak ketelan. Buruk baca kenang baca ada lembar tanah masih jera jenuh kok kini lembarin mainan dina setia paling buat lo buat mobil lo buat pickup mungkin boleh sering memutar ke setinja orang yang dari ke dekat cepat ke orang yang setangkan keria hari situ pak kalau keluar dan kan lambak kegeraing ini kayak bitong dingdi, padahal lambak kegeraing ini kan nggak pakir, pai pemaju pakir, ntar kegebang maleoning, menembak nyoba desa. Tapi kenyataannya kan orang kadang memaju, malah menusor bajak. Songai ini, tambah, bangun compok ya kau dingdi. Ayo lo punya anak-anak dari sorba aja pak tambah aja. Tambah mayor, tambah dalam, tambah real, tambah. Asal tambah. Ada lo coba-cobaan kenyataan. Benih papang hede salah, kong mungkin tetang kena. Songai dong, tutup ya benjar. Celereng Madura, makin serang pengeloy kopeng, saniyong pengacara ke. Hede salah bukan tinggi. Waktu nanti kiamat. Pasti masuk neraka orang itu. Almarhum apa ini paling tengah apa aku? Tanya lagi ke sini lo kene, sabangun teh kompon dungan sini. Paling tengah dari batas ki nganglat 1/2 meter atau 1 meter untuk tengah baru bangun. Sampai masalah tembok yang pasarian. Kan ini tembok pondok bisa.
Nih kalau ndak macam poda tembok ngoreng Jawa tak biasa tembok lagi bangun. Lo poron almarhum bapak takut nganglat pemaju setengah meter abangun tembok TV. Saking tengah takut dengan herat kalau bumi. Ngoreng semangkin kan enten. Kalau tengah sekali malah makin jalan yang lat buk satu. Ini saya nganglat ke jalan nih kok. Justru nganglat ke jalan nih kan nganglat dia ang manusia sesedajana. Asapora agak saya sampai mungkin nganglat dia orang, asapora orang sandi kena beli. Mau nganglat dia jalan sampean, andi ngoreng sedunia. Berhak nganggut, asapora agak saya. Makan kayak tujuan orang nganglat tanah nih kan. Sampai atukar kita tangga negara-negara nganglat tanah. Ampun jak gelap, jak porok bineka. Nah boleh pak senang negara mangken korupsi. Nah apa nang Indonesia selalu korupsi ya? Coba, belok kung korupsi na, ay buan triliun itu apa yang aku bensin, ya plus, akhir mesin sangat kui pertama kosak. Udah sih ngeliatkan orang yang kedua belum ngakui pertama. Hitung saya nia ngakui pertali. Saya 1.300 loh sampai 1.500. Saya Pajero ngakui solar saya tahun 2011, tamang Pajero tahun 2019 ngakui Dexlit di Pertamina Dex. Belum saya orang yang ngakui. Selamat mentok. Mau saya ngakui pertama patepak apas dari saya plus. Ancor mesinnya, tangkina motor tapi ancor, sehingga korupsi. Saya korupsi pejabat tadi di Loreng. Boleh leburan ke Cina. Korupsi mau ngatas 2 miliar, nampak langsung tembak mati di halayak umum. Ngaliaki kuburan, mana dek ditutup tanah, pas yajat di pistol dari Budi. Paisak siaking, bitong, cendor langsung rebo ke kuburan langsung dibendung. Jangan nih kan, mengkorupsi lebih dari 9 miliar. Indonesia korupsi 1 sebidak, korupsi 200 triliun, miliar triliun. Iyo koning 6 tahun, masa nano itu mau jahat hakim kening soal. Pak ya, kon boleh semakin dibolong ngaram boleh. Aduh, tahun 200 triliun. Korupsi ya kon yang 6 tahun. Banyak orang mengalah hukum. Ini kelebihan mereka ngalajar nih kan. Lebih tong. Orang ngalajar rumah mana sebulan gaji 20 juta. Setahun 200. Berapa 240 juta. 6 tahun. 6 tahun, kenapa? Emang lawan 2 seket ombak mana? Kali 6. Kenapa? 1 miliar, kenapa? 9,5 lagi. Neng 9,5 6 tahun. Neka 200 triliun. 1 triliun neka 1.000 miliar. Coba. Bila sokini Indonesia, dolar tak mau ke. Main mengenai korupsi pejabat TV, coba. Saking ngobrol. Dan nekat. Tapi kisah negara kita sebenarnya harus memperbaiki itu. Masalahnya, tepat pemilu, tepat ini 1.000, lo mele Athena, tapi mele sebagai gambar foto dan dalam amplop. Jadi, salah lagi. Kalau saya ngomong ke saya, keduk ya salah nanti kan dan nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah apa orang ini jadi lebih sambian nekat apa? Ilmu lo pada keduan dunia. Kecok kalau bencana kali nekat. Domen gila orang nekat itu loh. Mau rupiah tambah keker, ini berarti ngecok pesen rakyat. Rakyat asal andi pesen 1.000.
1.000 neka bisa beli neka, beli beras neka, beli masan rupiah keker nilai gara-gara korupsi, rupiah keker nilai gara-gara berburu dolar dari luar negeri. Akhirnya rupiah gak dintok salah rupiah neng 15.000 tadi 14.000. Otomatis obang 1.000 turun maknana. Salah bisa beli beras senapa biasa nomor 1.000 sebelum. Belum kilo, apa lagi? Masan dolar ongko deki yang bisa beli 5 kilo. Kak, di kantong orang saya 1.000 nih turun nilai ya. Kecok lah melak di koruptor. Saya kecok benih pangalak TV neng tompo, benih pangalak HP neng tas benih nilai obeng saya takut nih turun. Akhirnya, lo bisa ngobengin saat dalam tak bisa ya ngobengin kalaban ke 10.000. Pas lo bisa marahnya. Karena saya maksud pencuri dalam diam, ngecok neng lo kita. Orang pintar ngecok nggak neka. Dan neka. Bismillahirrahmanirrahim. Neka senesar orang gini. Jadi kalau bisa sambian, terutama nak foto sebekal mataros bangsa nih. Soalnya apa? Hutang luar negeri, kalau bisa orang aku senyawa serah. Nah kok, lama pemerintahan sebelumnya utang 10 tahun, sahur. Berarti utang sampai 20 tahun. Nyaman utang, senyawa aku seperti presiden 20 tahun. Tiga semakin ni. Anak semakin dana efisiensi. Kementerian Pendidikan efisiensi, Kementerian Agama efisiensi, dana bos potong, neka potong, proyek jalan ekorangi. Polana Indonesia jatuh temponya orang orang Indonesia neka menglok kelero dapat 10.000 triliun. Lambat zaman Pak SBY negara Pak Ibu. Masa Presiden Jokowi neka 10 tahun tambah ke pengibu utang. Jadi saya bangun betul lah mereka tangkapi. Pas Pak Prabowo makin berjenanya nyaor. Sanesa orakin tes turun terkena rupiah dolar ke. Jadi saya saudara kira diberikan kamu boleh disahkan masing sautang lambok nyaman sama mungkin. Tul tubuh bulan dengan pejabat korupsi lambat no semakin buka ke betul ini kan dolimnya ini ke korupsi kanjeng Nabi lambat teman itu tuh tapi jauh di Quran no kira mau nanti dijamin ke Allah Ta'ala jangan ada tak ajamin di abang TV punten Allah Ta'ala ini objektif. Toman kanjeng Nabi yang bang Gusti Allah. Contoh saya bang. Ingkun tafaton galidol qalbi neka mengheda keras ateng otak kasar ateng keras lan fatu min haulik. Bubar orang Muhammad dari sekitar ini. Ya Allah Taala yang neka ebela bi pangeran kanjeng Nabi lo kira korupsi. Orang yang berkorupsi bakal datang di kiamat ngibah orang saya korupsi. Maka yang sekilan tanah menggandeng temu masalah tanah. Mungkin boleh seterai tanah ini kalau paling ngaki jadi pegawai negeri, paling ngaki jadi politik, sekarang rumah banika, polanya semak ya korupsi. Jadi kan, ada yang mengaku pese pasak kencong, mungkin pese ini jangan lagu pasal tabungan, kalau dididik yang punya didik aja dong, aja. Daki kebiasaan korupsi daki. Nah ya, nang pondok baru di kemarin, pesen masjid, pesen pondok, pesen keluarganya lain ya. Nah ya, pesen masjid orang nyumbang kuatannya untuk apa Pak? Masjid.
tekatan hari pesen masjid. Untuk apa Pak? Pondok. Ya pesen pondok. Mau pesen keluarga lain boleh naradar, pesen keluarga usaha nega pesen keluarga. Belai nundar maga dito. Saking polan tako jatuh dia nikah. Mau pesen pondok yang gue ke masjid kengeng, mau pesen masjid yang gue pondok lo kengeng. Dan nikah. Pesen pondok yang gue STD bisa, yang gue SMA bisa. Tapi mau pesen masjid lo bisa. Dan ini pesen keluarga nang dari maga dito. Lain, rekeningnya beda. Lo campur sama sekali. Oleh pondok neka amanah dan neka kule nek sedaja sarang teretan kule sarang ume kule sedaja neka keng kabule khadimul mahar mataros perjuangan luar rumah bakula. Jadi takut saat dolim maka di SPP nih juga mana sahria SPP apa aja masuk ke pondok lo masuk ke engkau ngorok kadi sederek ada saga jijau ada perjuangannya mah. Nah, makanya alhamdulillah mulai pengaruhi kalau kepentingan politik. Dan neka ngocak senyaman lah bulan. Dan neka maksudnya ngocak senyaman neka bulan apa cepon gula cak ada saya ngaji tak ngocak setau buka. Mong bersengaji tak norok saya terus ngaji kena bentar. Nah, makanya dong ini kok mong ala kok mung bisa cala ko ka oreng ala ko tibi nya diakin lako da oreng tina santren oreng juga ala ko ka oreng tang santren moga-moga bisa jadi bos ka daya Saidi kan semboyan apa mencetak bos tidak mencetak jomos jadi ayo mental lah karena darurat baik. Ayo mental bos. Ada maka jual pentol, ada maka jual sate, jual soto, lamun ada andin dibi, ada dia bos. Walaupun ada abel mobil, ala kode perusahaan dia, mungkin gaji orang, ada dia jomos. Ada benar nyinggung ke orang luar kalau nyinggung pun saya sepenting halal. Saya memberi nasihat santri tinggi. Mau bisa jadi bos. Jadi jauh. Oleh anak orang yang tidak ada. Keng ajar ilmu nak. Mari dia buka TV. Ngerti? Buka TV. Amin. Kalau jauh ke dia. Almarhum abadi jadi dia lah mau memberi nasihat kan kau yang dia. Tanya tidak sina loke selampau mengaji apa? Engkau isolasi orang. Enggak. Modal biasa selalu orang apa yang mau cari kan? Engkau isolasi orang. Orang juga ya. Pangkai isolasi mbak peler di lekol. Almarhum abadi. Engkau cengang dia. Kau dari pakok kan? Engkau isolasi orang. Orang dia engkau dia. Enggak londa engkau ngambil tanggal ini. Orang ngakan je saking pisang kalau ngaku bicara biasa kakan deh boy sama pak. Ceng malelo orang ni kuah. Ngajar dia ngomong percaya. Oh memang itu pimpinan seperti itu. Angkat ada berwataklah pimpinan, berwataklah seperti utusan, siddiq amanat tabligh atau gitu. Dan itu memang ya harus dihidupkan begitu. Makanya saya tulis itu monggo sengaja pasti muncul itu. Jangan niru, pasti jangan ikutan. Harus bisa karena memang itu visi misinya ke depan. Karena banyak sekarang perguruan tinggi itu hanya mencetak jomos. Bagaimana caranya menjadi pegawai yang baik? Bagaimana caranya menjadi anak buah yang baik? Bagaimana caranya menyenangkan bos? Bagaimana caranya profesional dalam berkarir? Lah, ada orang karir dengan baik karir ini, kecuali pentol. Oke, kelola dengan baik, manajemen dengan baik. Ingat, KFC itu hanya ayam goreng. Ya ngerti?
KFC itu hanya ayam goreng. Iya kan? Coba saya tanya, apa bedanya kopi di Starbucks Excelso dengan kopi yang ada di kantin? Sama, cuma tempatnya saja. Satu di mall dijual 50.000, 30.000. Satu nang bebenepau dijual 5.000. Benar? Kopi berapa biasanya? 5.000. Seandainya itu kopi diracik dengan pura-pura diracik, jamnya kopi lah, diletakkan di mall, dikasih label apa umpama? Ya, bukan Starbucks, umpama Starbucks. Perang tangan. Nah ini contoh. Kemudian letakkan di bawah kopi anak muda masa kini. Beri AC begadang, beri tuntunan begadang. Asalnya 5.000 bisa dijual 30.000. Ingat, KFC itu hanya ayam goreng. Semangat. Ya ngerti? Seperti itu semangatnya. Kemarin kau yang kritik dia orang yang mau sangat bilang itu, mau dia yang mau cari tak menghina kau seperti Indonesia kau. Seperti kau ini keringat. Nanti tak menghina kau seolah kau rumah sakit. Ada menghina kau. Dia mau sampai merasa terhina sama orang nanti aku ala menikah. Mau terhina. Dari kula beri nasihat santri di TV, orang terus santri TV ini kan tadi bos api. Tadi Bapak 20 tahun yang akan datang, pengusaha yang Kalimantan, pengusaha yang Papua, pengusaha yang anak dari pengusaha yang Bogor, yang Bandung, nggak tersebawan nyaman. Bisnis apa? Jual alumni tahun sekian, dari langsung kontak. Itu memang cita-cita saya seperti itu. Cita-cita Pondok Darul Hikmah itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang mari itu kemudian diwujudkan. Tidak ada yang mustahil di dunia. Yang penting innamal a'malu binniyat. Menghilangkan niat setiap bos. Insya Allah itu jadi bos. Tapi mau mulai setiap ada niat yang jadi babu ya. Jadi mulai setiap niat calon bos, calon OKB, orang kaya baru. Ya memperlu naik ke menara aja. Wahai dunia, sambutlah calon orang kaya baru. Sebut nyaman itu mana? Saliman. Biasanya Saliman. Aduh, Saliman tak selamat. Iya, ada renggong atas menara. Wahai dunia, syuting juga. Wahai dunia, sambutlah calon orang kaya yang akan datang. Pas sebut nyaman hidup penyair. Ya, sebut. Namanya mana? Saliman. Ya nyaman hidup siapa? Bakir mamon. Bakir, penyair ngucap bakir. Sekarang dunia itu kerja. Di malaikat catat. Oh, ada orang kaya baru. Ya juati ke pangeran. Ya Allah, nek ada orang kaya baru. Di pangeran sudah pelia, setuju. Langsung. Loh, sama setahuan. Aja pada tasawuf pria. Cuma ke dijian. Kalau tahu ada rahasia. Berdekat dijian. Cuma rahasia. Karena itu aja yang. Bismillahirrahmanirrahim. Jika nasihat dan santri di sholat umpas ya ini jalanan targoitis kalau temu alumni ini kan pakai ngajual HP namanya itu saya tiba punya ajang ngelarat sahabat aja nggak lamun Natalan itu topi sinterklas ate jangan santri pakai instan awal Indonesia coba dan mungkin ke depan mindset kita mindset bos. Lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor naga. Tidak, lebih baik jadi kepala ular. Aman tentu jadi ular daripada buntung naga.
Makena kemungkinan gunto tinawan jadi cetak make olah. Ibaratnya olah belu deh. Olah ya olah deh. Ngerti? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pon kan kita punya ngopus teman-teman. Jangan ngopus ya. Tapi visioner itu. Ingat, kebenarannya karena orang-orang kaya sekarang yang menguasai dunia itu para pemimpi, orang yang dulu berani bermimpi dan berani mewujudkan mimpinya. Kalau orang yang bersifat rasio atau logis, kebanyakan mereka hanya jadi pekerja. Tidak mimpi, kejarlah cita-cita setinggi langit, memenuhi capok balas setengah langit. Tidak betul. Ya, mulai capek apalagi kata hubungan minimal kalau bertanah. Kejarlah cita-cita setinggi lah. Gitu. Sekali tahu bisa, semoga Allah Taala memberikan manfaat. Semoga kalau bisa pian, Allah Taala memberikan hidayah untuk bisa terus nyari ilmu, hidup kaya bahagia, mati. Ya Allah ya